Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada video ini, materi yang akan dibahas adalah fungsi lookup. Fungsi lookup terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah terdapat sebuah laporan bulanan dari sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris ATC. Nah, di sini kita akan mengisi kolom kelas, biaya, jenis pembayaran, potongan, dan jumlah bayar. Di sini juga sudah diberikan panduan untuk pengisian kolom-kolom tersebut, bahwa untuk kolom kelas dan biaya kita akan menggunakan fungsi lookup. Sedangkan untuk mengisi kolom jenis pembayaran dan potongan, kita akan menggunakan fungsi gabungan lookup dan write. Dan untuk jumlah bayar menggunakan rumus biaya dikurang potongan. Lalu di sini terdapat beberapa tabel referensi untuk digunakan saat menggunakan fungsi lookup, yaitu ada tabel kelas, tabel biaya, tabel cara pembayaran, dan tabel potongan. Baik, untuk mengisi kolom kelas, maka kita akan menggunakan fungsi lookup. Apakah kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP? Kita akan melihat pada bentuk dari tabel referensinya. Tabel referensi untuk kelas, bentuk tabelnya berbentuk vertikal atau data-data tersusun secara vertikal. Sehingga fungsi lookup yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Rumus yang pertama adalah kita harus memasukkan nilai kuncinya. Berdasarkan tabel kelas, nilai kunci untuk jenis kelas adalah kode. Maka kita klik pada sel kode. Titik koma, lalu kita sorot tabel referensinya dimulai dari data pertama. Lalu kita absolutkan dengan menekan F4, titik koma lagi, lalu nomor kolom indeks. Kolom kelas terdapat pada kolom keberapa pada tabel referensi? 1, 2. Berarti di sini kita ketik angka 2. Kurung tutup, enter. Maka hasilnya adalah elementary. Di sini kita pastikan lagi pada tabel kelas untuk kode EL, maka kelasnya adalah elementary. Selanjutnya kita tinggal copy paste. Ini hasilnya. Kita bisa pastikan lagi. Nah, di sini tadi kodenya IN adalah intermediate, benar. Lalu Yama EL elementary, Dewi Purba PI kelasnya adalah pre-intermediate, benar, dan seterusnya. Selanjutnya untuk biaya. Kita lihat pada tabel referensi biaya, bentuk tabelnya adalah secara horizontal. Data-data tersusun secara horizontal. Maka fungsi lookup yang kita gunakan adalah HLOOKUP. Langsung saja sama dengan HLOOKUP, kurung buka, kembali kita masukkan nilai kuncinya. Di sini sama nilai kunci untuk tabel biaya itu adalah kode. Kita klik kode, titik koma, lalu tabel referensi, kita absolutkan dengan F4, kemudian nomor indeks barisnya. Untuk biaya itu pada baris kedua. Tutup, enter. Maka biaya untuk kode EL adalah 250.000. Selanjutnya kita copy ke bawah. Oke, ini hasilnya. Kita cek lagi untuk kode IN, biayanya adalah 350.000, benar. Lalu untuk kode PI, biayanya 300.000, benar. AD, biayanya adalah 500.000. Oke, selesai ya untuk dua kolom. Selanjutnya jenis pembayaran. Untuk jenis pembayaran kita akan menggunakan gabungan fungsi lookup dan write. Kenapa? Karena
Kita lihat di sini pada tabel referensi untuk mengisi jenis pembayaran, nilai kunci yang digunakan adalah nomor invoice, yaitu P1 dan P2. Jika kita lihat pada nomor invoice, ini terdiri dari beberapa karakter 1987-EL-P1. Nah, di sini kode P1 dan P2 itu terletak pada sebelah kanan dari nomor invoice. Maka dari itu kita menggunakan gabungan dengan fungsi write. Maka kita masukkan rumusnya sama dengan, di sini tabel referensi tersusun secara horizontal, sehingga kita menggunakan H lookup, kurung buka, lalu kita masukkan write, kurung buka lagi, masukkan teksnya, nomor invoice, titik koma, P1 berarti 2 karakter, 2, kurung tutup, titik koma lagi, kita sorot pada tabel referensi dan diabsolutkan dengan F4, lalu titik koma, lalu nomor baris untuk pembayaran adalah 2, kurung tutup, enter, cash. Di sini P1 itu pembayarannya adalah cash, benar ya. Lalu kita copy ke bawah. Sedangkan untuk Tati Purba, nomor invoice-nya menggunakan kode P2, arti kredit, Yama P2 kredit, Dewi Purba P2 kredit, Okta Rohman P1 cash, dan seterusnya. Lanjut ke kolom potongan. Kita lihat pada tabel referensi, tabel potongan sama dengan tabel cara pembayaran tadi. Jadi di sini kode kuncinya itu menggunakan kode pada nomor invoice, yaitu P1 dan P2. Maka kembali kita akan menggunakan fungsi gabungan lookup dan write. Sedangkan di sini karena bentuk tabel data tersusun secara vertikal, maka kita akan menggunakan fungsi lookup-nya adalah VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, kurung buka, write, kurung buka, nomor invoice, titik koma 2, tutup, titik koma lagi, tabel referensi diabsolutkan, titik koma, 2, kurung tutup, enter. Maka Adinda mendapatkan potongan 100.000. Lalu kita kopikan. Lalu di sini Tati Purba dengan kode P2 mendapat potongan 20.000. Dan seterusnya. Lalu terakhir kita mengisi jumlah bayar dengan rumus sama dengan biaya dikurang potongan. Enter. Lalu kita copy. Selesai. Baik, demikianlah pembahasan materi mengenai fungsi lookup pada Microsoft Excel. Silakan berlatih lagi secara mandiri dengan contoh-contoh soal yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.